Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neovim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Zenmod. Kali ini kita akan melakukan config untuk SQL client. Kita akan menggunakan repository Vim Dashboard UI. Nanti linknya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kita membutuhkan beberapa dependensi. Yang pertama untuk completion-nya dan juga untuk dashboard-nya ya. Teman-teman bisa gunakan default-nya yang seperti ini. Ataupun kita akan coba modifikasi sedikit terkait dengan config-nya ya. Nah, silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Pastikan teman-teman sudah memiliki klien SQL yang bisa teman-teman akses. Saya di sini menggunakan MySQL. MySQL ini ya, saya sudah punya. Kemudian saya sudah membuat satu contoh database latihan ini memiliki satu buah tabel MHS. Kita akan menggunakan MySQL untuk SQL-nya. Kita exit. Oke. Kemudian kita akan masuk ke directory config dan nvim. Kita buka kembali nvim-nya. Saya akan buka sidebar. Kemudian kita akan masuk ke plugin, kemudian extra. Saya akan buat file baru di sini sql.lua. Oke, kita akan buka. Nah, saya akan buat di sini return. Kemudian kita akan copy dari sini. Ini ada sampel ya. Nah, kita akan copy yang ini. Mungkin common-nya juga ya. Kita copy semuanya aja. Kita paste. Nah, di sini kita sudah memiliki dua dependensi. Nah, kita akan coba tambahkan untuk init-nya ini. Ini kan kita akan menggunakan UI nerdpon. Kita menggunakan nerdpon ya. Kita akan tambahkan untuk ikonnya. Di database ikonnya kita akan tetap munculkan. Kemudian untuk help-nya kita akan hide biar lebih rapih ya. Nah, ini. Kemudian kita akan tambahkan config. Nah, config ini kita gunakan supaya ketika di load dia bisa langsung terbaca ya. Saya akan tambahkan config function seperti ini. Pertama, kita akan tambahkan completion-nya atau CMP ya. Jadi, ketika kita ngetik kode SQL, nanti kita akan diberikan referensi atau kompilasinya seperti ini. Nah, kita akan tambahkan ini ke dalam CMP. Kita besarkan saja. Oke, kemudian kita akan buat auto comment untuk file tipe SQL. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan buat untuk completion-nya. Kita pakai di sini ya. Nah, supaya ketika nanti menemukan pattern-nya SQL, MySQL, PostgreSQL, ataupun teman-teman mau tambahkan yang lain, ini bisa. Tapi kita coba dengan 3 kondisi ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk key-nya. Ini key. Nah, untuk key pertama kita mapping ketika menekan spacebar, nanti akan ada pilihan untuk memilih D ya, yang artinya di sini DBUI. Nah, pertama kita akan buatkan dulu sebuah function di sini untuk membuka si DB UI-nya ya.
Saya akan buat local variable function namanya db_ui. Nah, di dalamnya pertama kita akan mengecek ini sudah dibuka belum. Jadi ada buffer line yang aktif atau tidak. Nah, kalau misalkan ada, kita akan close semua buffer line-nya. Jadi semua yang terbuka kita akan close dan kita akan gantikan dengan db_ui nanti. Kemudian kita akan cek nih alfanya ini sudah terbuka atau belum, karena bisa saja db_ui ini dibuka ketika baru pertama kali masuk Neovim. Nah, kita akan cek juga di sini alfanya ya. Ini supaya kelihatan, kita panggil dulu aja ya ke sini. Ke key mappingnya. Ini saya panggil functionnya ke sini. Nah, supaya yang di atas ini bisa terlihat. Tuh. Nah, kemudian kalau misalkan dia pertama kali dipilih, ini kita jalankan toggle-nya ya. Jadi npm tree-nya kita akan close, kemudian baru kita buka toggle untuk db_ui-nya. Nih. Ini kalau misalkan kita ingin membuka ya. Kemudian kita juga bisa menutupnya. Nah, kalau menutup kita akan mengembalikan ke dashboard. Kita akan tambahkan ke sini. Jadi ketika kita nanti menekan keluar dari db_ui, nanti dia akan membuka kembali dashboardnya. Oke, nah ini akan sedikit masalah ya dengan auto save, ini tidak cocok. Nah, ini kita bisa remark dulu untuk auto save. Karena ada beberapa yang konflik. Ini akan saya remark untuk auto save-nya. Kemudian saya juga akan menghilangkan baris number di SQL-nya. Jadi saya akan masuk ke user. Kemudian di sini ada option. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan untuk HTTP. Saya akan tambahkan lagi untuk db_ui. Nah, saya akan tambahkan ke sini untuk MySQL, db out dan db_ui-nya. Kita save. Kita sekarang akan keluarkan dan kita load ulang. Oke. Auto save-nya kita akan clean supaya tidak bentrok. Oke, kita close. Kita clear, kita buka sekarang. Oke, sekarang sudah terbuka, tidak error. Sekarang kita akan coba dengan menekan spacebar ya. Nah, teman-teman, spacebar. Nah, di sini sudah muncul D besar. Kita tekan D besar. Kemudian D kecil. Nah, sekarang sudah muncul ya untuk koneksinya. Kita bisa tambahkan koneksi baru. Nah, di sini. Nah, kita tambahkan dengan menggunakan koneksi URL. Nah, koneksi URL contohnya ketika kita menggunakan MySQL seperti ini ya. MySQL usernya apa, kemudian passwordnya apa, kemudian karena di sini contohnya root passwordnya, kemudian hostnya karena menggunakan localhost saya tambahkan localhost, portnya dan nama databasenya. Kita tinggal enter nama aliasnya, namanya. Kita menggunakan latihan. Oke, kita akan buka latihan ini, tinggal tekan enter. Oke, ini udah checklist. Kita akan lihat tabelnya tadi ada 1 MHS ya. Nah, kita bisa buka di sini listnya. Tuh. Bagaimana untuk menampilkan hasilnya? Kita tinggal save ya, titik 2 W enter. Nah, dia maka akan muncul hasilnya. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan autocomplete-nya di sini. Misalkan kita akan coba ya. Saya akan ganti. Nah, lihat bintang
From-nya langsung muncul. Misalkan MHS tuh langsung muncul. Where tuh kita tekan enter, ID tuh sama dengan 1 misalkan. Kita tekan save, dia muncul. Kita coba misalkan ID-nya 10, kita save tuh dia hilang recordnya ya, karena tidak ada untuk ID 10. Jadi untuk SQL client di Neovim kita sudah bisa menggunakannya ya. Yang sudah saya tes itu bisa menggunakan Postgre, kemudian MySQL, kemudian MariaDB, kita bisa. Untuk yang lain belum saya coba, silakan teman-teman coba sendiri ya. Yang penting teman-teman sudah bisa menggunakan untuk connection string yang tadi kita masukkan contohnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk SQL client di Neovim. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.